Kapan datangnya rezeki itu? Jawabannya adalah ketika kita sudah tidak lagi menginginkannya. Loh kok bisa? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, baik. Jadi di sini saya disclaimer, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang ngerti, tapi di sini sifatnya saya sharing ya. Jadi kita sharing di sini pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah saya alami atau mungkin teman-teman juga sudah mengalaminya. Nah, tentang kapan datangnya rezeki. Nah, datangnya rezeki itu memang seringnya yang saya alami itu ketika saya sendiri sudah tidak lagi menginginkan atau mengharapkannya. Seperti itu. Kok bisa sih? Gimana sih? Maksudnya gimana? Teorinya gimana gitu? Penjelasannya seperti apa gitu? Oke, kita bahas di sini dengan pelan-pelan. Mungkin teman-teman juga pernah dan sering mengalami hal serupa ya, cuman nggak menyadarinya gitu. Nah, hal seperti itu tuh kadang-kadang saya amati. Jadi karena memang sangat menarik ya untuk diamati. Tapi sebenarnya setelah diamatin, terus dipraktekin lagi, itu kayaknya malah nggak bisa gitu. Jadi emang nanti kita bahas lah. Nah, oke, sekarang kita mulai deh. Prinsipnya ya, rezeki itu sering dimaknai sebagai finansial ya. Tentu ya finansial, kekayaan, uang, segala macam gitu ya. Nah, itu kan memang zaman sekarang itu hampir semua orang itu yang diharapkan itu ya itu gitu. Jadi kayak semua orang lah itu memang yang dicari itu uang gitu. Jadi ya uang, ya kekayaan, kebahagiaan semacam itu ya. Ya sebenarnya sih yang dicari kebahagiaan. Tapi pada akhirnya kebahagiaan itu disebabkan oleh apa sih gitu. Rata-rata orang memikirkan materi lalu apa uang gitu ya. Nah, akhirnya menjadi satu satu bukan pemahaman lah istilahnya tuh, satu tujuan gitu, tujuan bahwa bahagia itu harus seperti itu. Nah, akhirnya ya pada akhirnya orang berusaha mencari kebahagiaan dan mencari uang seperti itu gitu. Nah, ketika kita sedang mencari, berusaha, itu kan ada rasa lelah ya, ada rasa kecewa, ada rasa marah kadang-kadang. Nah, di situ yang terpancar di tubuh kita, dari tubuh kita, vibrasinya, energinya itu kan negatif ya, buruk gitu. Jadi, nah, karena magnet tubuh kita ini elektromagnetik ya, ada elektromagnetiknya, daya tarik menarik vibrasi. Nah, rezeki ini kan sifatnya positif karena dia hadir, dia tuh hadir, datang gitu. Nah, ketika kita di dalam tubuh kita ini vibrasinya negatif, ya dia akan ngusir. Nah gitu, simpelnya kayak gitu. Nah, kenapa kok malah ketika kita menginginkannya, berharap-harap pengen rezeki itu segera datang gitu, ya dia nggak akan datang karena kita negatif, rezeki positif, diusir lah gitu. Jadi nggak attract gitu, nggak disambut gitu. Nah, bedanya, nah tadi saya bilang ketika kita sudah tidak menginginkannya lagi, artinya misalkan contoh kayak gini, kita pernah berharap-harap, ini dalam artian kita tidak kekurangan ya. Emang setiap orang manusia itu sebenarnya tidak pernah kekurangan gitu, karena kita berada di dalam yang maha besar itu sendiri gitu. Jadi nggak pernah kekurangan, kita selalu berada diliputi olehnya. Nah, tapi kebanyakan karena tadi itu, karena kebahagiaan itu dimaknai dengan materi, akhirnya kan merasa kekurangan padahal udah cukup sebenarnya gitu. Nah, itu ketika kita merasa kekurangan, otomatis kan energinya buruk, energinya negatif, rezeki yang harusnya hadir nggak akan datang. Nah, ketika manusia itu sudah tidak menginginkan lagi, ya, ketika saya udah nggak menginginkan lagi yang tadi, ya kan? Artinya, berarti kan udah nggak menginginkan, berarti kan kita udah merasa cukup ya, udah merasa nggak kekurangan, udah merasa cukup gitu. Seolah-olah itu sudah hadir gitu, ya kan? Lupa ya. Jadi ketika kita udah nggak menginginkan, ketika kita sudah lupa, barulah itu rezeki datang. Itu yang sering saya alami itu. Jadi contoh misalkan saya pernah bikin videonya juga dulu itu ketika saya udah nggak menginginkan rumah gitu. Saya tuh pernah tuh nabung itu waktu kerja, nabung untuk DP rumah. Ya, jadi ceritanya tuh
3 tahun lah gitu. Nah ketika itu harganya tiba-tiba naik, lonjakannya luar biasa. Kecewa dong saya kan, udah nabung kan, itu kan bentuk dari berusaha ya. Nabung mengumpulkan untuk DP, itu bentuk dari berusaha. Tapi ketika pas sudah mau waktunya gitu ya, kok ternyata DP-nya naik, harganya rumah naik banget. Nggak cukup DP-nya, saya kecewa itu. Langsung udahlah, itu uang saya kirim ke ibu saya, terserah mau diapain, akhirnya dibeliin sawah sama ibu saya. Saya tuh udah nggak ingin lagi tuh rumah tuh, bener udah nggak ingin lagi, udah nggak mau beli rumah gitu, nggak mau beli rumah di sana gitu, udah biarin ngekos aja. Saya kan tinggal di Jakarta gitu kan, jadi biarin ngekos aja gitu. Terus saya tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja ya, nerima pekerjaan freelance juga dan lain-lain gitu selama nggak sampai 2 bulan. Jadi ketika itu 2 bulan setelah itu tiba-tiba saya nemu rumah yang memang beda dengan yang daerah yang saya inginkan tadi, tapi deket gitu. Nah tiba-tiba saya langsung dengan waktu yang cepat itu langsung beli tuh rumah dengan DP yang udah ada dari kerjaan selama nggak sampai 2 bulan itu gitu. Nah itu kan datangnya kan ketika saya udah nggak menginginkan lagi, justru dikasih rezekinya. Itu kayak gitu tuh contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain lah. Nah berarti intinya itu ketika kita sudah nggak ingin lagi, udah nggak merongrong lagi, itu kita udah merasa cukup, udah merasa selesai gitu loh. Nah makanya rezeki itu datang biasanya ketika kita sudah tidak menginginkan itu lagi. Makanya kenapa harus tenang. Jadi ketika kita tenang, kita bersyukur, kita nggak merongrong gitu ya, kita berusaha seperti biasa, bekerja tanpa berharap-harap. Nah setelah itu barulah tuh rezeki itu datang di saat yang tepat, kira-kira seperti itu. Oke, yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, kita ngobrol bareng di sini. Semoga ini seru, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.